Kok bisa ya seorang wanita yang cantik itu nutupin kecantikannya, sedangkan fitrahnya seorang perempuan adalah eh, ingin terlihat cantik dan ingin memperlihatkan kecantikannya. Pertemuan yang menarik ini antara seorang pengusaha Mesir dengan mantan artis yang sudah hijrah. Ya kalau emang Allah izinkan dengan cari nafkah yang lebih syar'i lah gitu. Nah, saya 1 bulan itu kayak Allah tuh kasih mimpi terus. Gak ada yang sulit, gak ada yang berat kalau semua karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sandi, santai bersama Edi Hamdi. Kita jumpa lagi dalam obrol-obrol di hari ini dan melanjutkan episode kemarin. Saya bertemu dengan salah satu pengusaha dari Mesir, yaitu dari El Kassas Travel di Kairo, Mesir, yaitu Mr. Ala apa namanya kemarin? Ala El Kassas. El Kassas. Dan kemarin kita sudah bincang-bincang tentang bagaimana menikah di Mesir, ya. Cara menikah di Mesir. Yang kemarin rahasia ya, Bang. Ya. Nah, sekarang saya menghadirkan istrinya. Nah, kalau kemarin kan kita kasih tahu, ini Ala karena kawin di Mesir mahal, jadi pindah ke Indonesia jadi murah. Kan sampai rahasia. Dan inilah istri beliau, yaitu Soraya Abdullah Balfas. Soraya Abdullah Balfas, ya. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan mantan artis vulgar yang sekarang menjadi hijaber gitu kan ya. Jadi hijrah dari dunia masa lalu sampai sekarang alhamdulillah sudah pakai niqab ya. Dan mungkin buat sahabat-sahabat Edi Hamdi, kalau lihat YouTube mungkin masih ada kali ya. Zaman-zaman tahun berapa sih? Zaman jebot ya. Ini Mbak Soraya ini dulu namanya Soraya Abdullah atau Soraya aja dulu? Soraya Abdullah. Oh, pakai Abdullah dulu ya? Dari aktenya. Oh, dari aktenya. Enggak di keartisan dulu pakai nama itu. Enggak pernah dirubah. Enggak pernah dirubah, jadi asli ya. Jadi kan biasanya kalau artis zaman dulu dirubah namanya nama tenar gitu ya. Nama bekennya gitu ya. Kalau ini langsung ya, enggak berubah ya. Jadi kayak siapa dulu? Iis Sugianto, Iis aslinya siapa gitu namanya. Nika Ardila kan aslinya siapa? Iya betul. Enggak, saya enggak. Enggak ya? Iya. Ngomong zaman siapa dulu ya? Saya itu zaman Wulan Guritno, Nova Urba. Oke, tahun 90-an. Feby Febiola. Iya. Lama nggak kenal ya? Feby Febiola pernah ke Mesir. Oh, pernah ke Mesir. Oh, luar biasa. Nah, ini ketemunya gimana sih ceritanya? Ini mana duluan? Saya duluan. Ayo. Ini artis lah. Ini artis hebat. Nggak kenal. Indonesia hebat ini. Nggak kenal. Memang saya takut nontonnya dulu. Jadi alhamdulillah ya, Ala dapat mantan artis. Dekade tahun, saya ingatnya 2000-an. Iklan ya. Dulu iklan dulu ya. Iklannya banyak emang tuh kayak sampai orang bilang kayak ratu iklan lah, maksudnya Iya. hampir semua TV tuh iklan apa aja dari A sampai Z tuh ada gitu. Ya nggak tahu, lolos aja saya casting, perannya cocok ya? dapat, ini dapat. Siapa sih nggak kenal zaman itu? Masya Allah. Soraya Abdullah sudah populer di Indonesia, siapapun pasti nonton itu. Ala untuk Itu kalau nggak ada ya. nggak ada. Jangan dulu ya. Dan juga sinetron Ya. Abis itu juga selesai kuliah Pak. Kuliah gitu. dulu. Selesai kan kalau. Kayaknya kalau Bapak ketuaan saya. Apa ya jadinya ya manggilnya? Abang aja kali, Betawi ya. Bang. Abang. Betul. Iya. Jadi kalau iklan kan syutingnya pendek, jadi bisa sambil kuliah. Okay. Dan begitu kuliah selesai, tawaran udah nggak ini lagi, emang udah banyak banget dari zaman Multivision itu ya. Terus Indika. Berarti dari zaman TVRI dulu ya, TVRI aja. Kalau TVRI itu saya belum ada main. Nah itu yang itunya ya karena udah kan waktu itu zamannya sinetron setiap hari gitu ya. Gerhana ya? Iya, Gerhana salah satunya juga Tersanjung. Ih, banyak.
Iya, banyak banyak. filmnya. Nonton deh. Lucu-lucu anak saya kalau nonton Iya. sekarang, waduh Umi ya perannya gitu, suka nyari-nyari. Baik, artis 90-an, mungkin Ria Irawan juga ya, Ria Iya, Irawan. Almarhumah teman Ria dekat Irawan. juga. Ya. Siapa lagi tahun ini ya? Tahun itu. Firza Razak. Oh, dia senior saya. Oh, dia senior. Firza Razak. Karena kakak Firda Razak itu udah dari zaman Vandanu Wiryo di RCTI. Itu beliau udah main itu sama Ari Wibowo. Lupus. Iya. Ya. Itu beliau tuh udah lebih saya dulu. masih SMA, Dia duluan, SMP malah beliau udah eksis banget gitu sinetronnya semua. Oke. Mbak Aya, saya panggilnya Mbak Aya aja. Mbak Aya sudah dari bintang iklan masih kecil dulu, kemudian lari ke sini. Foto model dulu ya? Foto model habis itu. Oh, pantas foto model. Fotonya bagus-bagus lah. Enggak pernah lihat. Oh, saya punya. Enggak pernah lihat. Punya artis model. Siapa yang nggak kena Soraya Abdullah? Jangan salah, ada Ayu Soraya ya? Iya, ada Ayu Soraya, tapi ini ada Soraya Abdullah. Ada Andi Soraya. Andi Soraya juga ada. Gitu. Jadi banyak kalimat Soraya, tapi berarti Soraya ini nama Arab kali ya? Apa ada darah Arab? Bapaknya. Oh, bapak Arab. Bapak Arab, mama Sunda. Bapak Arab, makanya Soraya Abdullah Balfas ya. Betul. Ada Arabnya. Oh, ada Arabnya juga ya. Dari Yaman. Aman lah ya. Oh, Yaman. Yaman, bukan iya. Mesir. Bukan Mesir. Tapi dapat orang Mesir. Dapatnya alhamdulillah. Enggak, saya tanya tadi di mana dapatnya nih di Mesir? Gimana dapatnya? Jadi Ketemu nyasar di Mesir. Nyasar di Mesir. Apalagi main film nyasar di Mesir. Oh gitu. Lagi saya mau observasi tentang Mesir waktu itu karena ketika hijrah banyak mau buat apa, karena saya udah nggak mau lagi di layar kaca tampil, udah pengen yang ya kalau emang Allah izinkan dengan cari nafkah yang lebih syar'i lah gitu. Nah terus saya waktu itu sebelum ketemu sama Pak Ala, saya di Malaysia 5 tahun. Oh, pernah di Malaysia. 5 tahun itu untuk ya hijrah lah, nyekolahin anak. Setelah main film tentunya ya. Iya, terus udah pakai cadar 2000. Oh, udah mulai. 2006 tuh udah pakai cadar, 2005 pakai jilbab, 2005 itu udah mulai start sholat, puasa. Udah mulai rutin gitu ya. 2006 saya dapat 2006 ke 2007 saya dapat hidayah pakai cadar. Ya pada waktu itu berat karena belum sebanyak sekarang, cadar itu belum diterima karena ya waktu itu juga mungkin banyak kasus-kasus peledakan apalah segala macam gitu. Tapi ya karena kita melakukannya karena Allah ya lillahi ta'ala aja, nggak peduli apa orang sampaikan kan gitu, apa orang bilang ke kita. Nah terus lama saya hijrah ke Malaysia, sekolahin anak-anak 5 tahun, alhamdulillah kita bertiga-tigaan aja, saya ada 2 anak. Terus nah selama di Malaysia itu kayak apa ya, saya handle tamu pribadi dari teman ke teman gitu. Tamu Indonesia ke sana gitu ya. Teman-teman Indonesia sampai yang udah nggak kenal lagi gitu, saya dapat kontaknya Teh Ayah bisa temenin untuk city tour di sini sampai ke dulu tuh baru buka Legoland di Johor, habis itu kita ke Singapura, balik lagi gitu terus. Sekitar itu. Sampai akhirnya ada satu sekolah, grup satu sekolah, terus sampai akhirnya saya punya bawa satu bis, 2 bis yang kayak gitu. Terus anak mau pindah lagi ke sini. Itu sudah bernikah? Iya. Oh sudah itu ya? Udah 2010 sampai 2015 saya di Malaysia. Jadi 2010, 2015 saya nyetir dari angkat koper Pak. Jadi maksudnya jamaah datang kan, tapi waktu itu kayak masih private ya Pak, cuma 4 orang atau 8 orang, satu arisan gitu, satu keluarga. Saya nyetirin sendiri Pak, mau kemana-mana city tour gitu, Kuala Lumpur sampai Malaka, ke Johor saya nyetir, sampai ke Singapura balik lagi saya nyetir sendiri Pak. Setir mobil tuh ya? Setir mobil, bahkan saya nyetir sendiri dengan van itu high S, yang bisa 12 sampai 16 seat. Mantan supir. Iya, mantan supir. Saya ngangkat koper. Nah mungkin mereka di situ lihat seneng sama servis. Karena saya nggak pernah saya harus dapat uang sini, enggak. Yang penting mereka senang, ya alhamdulillah kayak gitu. Langsung akhirnya saya dapat grup-grup yang besar, bis itu kan ya Pak. Terus
mulai di situ ada, "Iya teh bawa dong, buka dong buat umroh," gitu kan. Nah, Ah. saya mulai agak deg-degan karena kan saya belum ada pengalaman Iya, iya. untuk bawa umroh. Ya umroh sih udah pernah, tapi membawa itu Membawa kan beda itu. ya. Oke. Terus akhirnya saya coba sekali, ya lumayan deh alhamdulillah. Terus baru tur-tur yang Middle East tuh. Ada plus-plusnya gitu ya. Ada yang Middle East, ada yang Abu Dhabi, Dubai, yang kayak gitulah itu. Sama umroh gitu ya. Iya, sama umroh atau yang Abu Dhabi, Dubai aja, yang tur aja Tur tanpa aja. umroh. Oke. Balik ke Indonesia saya dilema karena anak saya kan mau masuk pondok di sini, mau nerusin hafalan Qurannya lebih serius. Pasti saya sebagai ibu harus mendukung. Betul. Terus tapi saya bingung sampai Jakarta nih gimana, berarti saya harus mulai lagi dari nol dong Pak, ya kan Pak. Terus saya nggak ngerti apa-apa. Saya kan waktu itu lagi musim gamis Ya, orang semua artis-artis bikin brand, dulu terus bikin jilbab, brandnya ada lagi. Itu 2015-an ya? Iya, itu udah mulai 2010, 15. booming tuh. Orang pakai jilbab juga udah mulai syar'i panjang-panjang. Oke. Apa saya bikin ini, ada yang bikin kaos tangan manset, ada yang bikin kaos kaki apa. Tapi alhamdulillahnya itu orang itu yang kontak-kontak saya udah pindah ke Jakarta, ya nggak apa-apa deh. Akhirnya saya membuatlah paket-paket muslim, tapi masih belajar nih Pak. Oke. Sampai satu ketika 2015 sampai 2016 proses hampir 10 bulan ya. 2016 awal saya datang ke 2016 akhir, hampir setahun itu saya 1 bulan itu kayak Allah tuh kasih mimpi terus Pak. Ini wallahualam ya. Tentang Masjidil Aqsa yang nggak pernah terfikir sedikit pun sama saya, nggak pernah terlintas, nggak pernah baca, nggak pernah mikirin apa. Akhirnya saya sampai search di Google, saya nonton di YouTube, apa sih Masjidil Aqsa, kenapa harus ke Masjidil Aqsa, ada apa, tempatnya di mana, kenapa terjadi ini, kenapa terjadi itu. Udah semakin saya cari, semakin saya pelajarin, ternyata ada timbul lagi pertanyaan seperti misalkan kenapa harus Isra Mi'raj itu di Palestina? Kenapa sih nggak Mi'raj gitu itu ya karena Rasulullah posisinya waktu itu di Mekah, kenapa nggak di sana? Ada apa di Palestina? Itu malah tambah penasaran ya? Malah mimpinya tambah, saya tuh kayak jalan di atas di Masjidil Aqsa, pokoknya mimpi-mimpinya yang kayak gitu terus selama sebulan. Akhirnya saya research siapa travel yang jualan Aqsa. Memang pada saat itu belum sebanyak sekarang Pak, gitu. Sekarang kan semakin banyak. Dulu ada tapi nggak sebanyak gitu Pak. Akhirnya gini itinerary-nya, perjalanannya bisa masuk dari Mesir, bisa masuk dari Jordan. Di Jordan kita itinerary-nya makam-makam Nabi, para nabinya begini, di sini begini, bisa keluar dari Jordan juga. Akhirnya saya cuma pelajarin. Akhirnya saya buatlah brosur. Mulai. Gak tahu saya akan 2000 berapa tuh? 2015? 16 akhir. Oh udah 16 ya? 2016 akhir saya udah mau mulai buat brosur. Perkara nanti ada jamaah atau enggak ya nggak apa-apa. Tapi kan sudah punya aset. Udah punya. Ke Malaysia tapi tadi kan ke Aqsa belum ini. Belum. Karena apalagi saya belum gitu. belum punya ilmu sama sekali tentang Tapi umroh ada dong, jemaah umrohnya. Ya, hanya sebatas umroh aja Pak. Akhirnya, pada saat itu saya waktu pindah ke Indonesia, orang udah tahu banyak saya di Indonesia, saya ngisi kajian tentang hijrah, motivasi hijrah, apa hambatan hijrah, seluruh Indonesia Pak. Itu yang bisa dari pagi saya di Makassar, yang malam saya di Banjarmasin, sore di mana yang begitu Pak penuh, dan tablik akbar sampai puluhan, sampai ribuan orang gitu Pak. Akhirnya ini salah satu aset buat saya berpikir, saya halo-halo aja nih di sini, siapa tahu ada yang mau. Aqsa ya? Iya, walaupun saya belum pernah datang ke Mesir, Palestina, Jordan, tapi saya secara teori menguasai Pak. Karena udah belajar sudah ada ya, dari teori. Google, dari artikel, saya YouTube semua. Bahkan mungkin salah satu video Bapak ada di YouTube. Saya ada di TV. Iya, di YouTube Pak saya nonton. Iya. Bapak masalah dialog tentang di Mesir juga gitu. Makanya waktu ketemu Bapak itu kayaknya saya pernah lihat ini perjalanan, kayaknya bawain acara perjalanan di sini gitu kan. Jadi kita kan emang nge-YouTube gitu. Ada alatnya nggak? Saya nggak tuh Pak ya, saya nggak ini kan. Terus akhirnya udah awal Januari, Desember
penghujung nih Pak ya kan ya. 2016. 2016. Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim Allah, saya sebarlah itu ke semua WA, komunitas lah, apalah semua, dari teman TK sampai teman kuliah semua saya sebar deh ya. Teman-teman artis masih berhubungan? Iya, berhubungan masih waktu itu udah, tapi ya memang mungkin nggak intens karena saya lebih fokus buat belajar gitu. Udah selesai, akhirnya beliau japri saya. Oh, kenal dari mana? Ternyata kita ada satu grup di salah satu komunitas. Nah, salah satu komunitas, kalau nggak salah komunitas itu kayak hidup sehat kayak gitu ya. Terus udah gitu beliau, Assalamualaikum Ibu, apakah Ibu benar mau jualan ini gitu? Iya Pak, tapi kan saya itinerary itu nyontek semua gitu loh, walaupun saya nggak pernah ke sana gitu. Ini hotelnya kayak gini nih, jaraknya segini. Oke Ibu sudah punya operator belum di sana yang memfasilitasi jamaah Ibu perjalanannya? Belum Pak. Nah beliau akhirnya langsung kirim WA ya? Itu kan Japrian tuh sama saya, langsung kirim penawaran perjalanan, itinerary semuanya. Malah di Mesir tuh ya? Posisi waktu itu beliau di Mesir. Baru balik kan awal Desember ya. Awal Desember kamu di Indonesia bukannya? November. Baru pulang. Iya, Mas. Nah, akhirnya ya udah Bismillah, saya bilang gitu. Saya melihatnya penawaran harga dari beliau. Saya bukan iklan ya, maksudnya pada saat itu saya melihatnya, oh saya ternyata bisa menjual itu nggak terlalu semahal yang di brosur, ternyata bisa lebih ini dengan fasilitas yang sama. Ya, B2B lah maksudnya, B2B. Ya, nah terus oke, baik Pak, udah berurusan dengan email, itinerary apalah gitu. Terus Ibu mau survei dulu, melihat gimana apa segala macam. Saya mau kumpulin jamaahnya dulu, bener kan Pak? Nah, terus beliau menawarkan seperti kayak farm trip gitu Pak. Ada grup di bulan yang paling cepat itu Februari. Tanggalnya Februari 21. Karena kan emang visanya Israel itu kan harus jauh hari ya Pak ya. Oke, akhirnya saya berusaha mengumpulkan persyaratan visa Israel. Ini sudah kenal ya? Tapi melalui WA aja masih Pak. belum ketemu? Sama sekali. Ada satu pertanyaan saya sama beliau, Bapak ini kok lancar sekali bahasa Indonesia, tapi saya lihat WA-nya plus 201, bukan nomor Indonesia kan? Luar ya? Terus Bapak ini posisi di mana? Saya di Mesir. Bapak orang mana? Asli Mesir. Dan saya berpikir, oh mungkin istrinya orang Indonesia kali ya. Soalnya karena lancar ya? Ya cukup lah untuk TikTok itu bisa lah paham. Enggak, saya masih jomblo Ibu, dia bilang gitu. Pokoknya bahasanya apa? Saya single apa? Masih sendiri lah. Tahu jomblo tahu? Tahu. Sendiri. Oh iya, sangkain saya Bapak istrinya orang Indonesia karena lancar bicaranya. Karena saya nggak tahu beliau punya basic tour guide, sertifikasi tour guide, nggak tahu. Sampai kita datang ke sana sebulan kemudian. Mesir ya? Itu tuh ya saya sibuk, dia sibuk kan ya. Waktu itu grup lagi banyak-banyaknya. Saya lagi ceramah tuh Masya Allah deh. Sampai dia juga tuker-tuker tiket gitu karena ya saya tuh pagi di NTB, malah di Lombok, terus sore ke Bali. Aduh pusing banget kayak gitu. Akhirnya udah tiba pada Februari, saya terbang masuk dari Kairo. Kairo. Akhirnya ya ketemu beliau, tapi di Kairo. Di Kairo di depan piramid Pak, ketemunya ada restoran di situ. Akhirnya. Tapi ke Kairo itu bukan pakai handlingnya Mas Ala? Pakai. Sudah Ala. Nggak ada saya kenal siapapun dari awal. Saya nggak pernah. Saya pernah kenal tapi handling waktu itu di Jordan waktu pameran Haji Umroh. Ada satu handling tapi beliau orang Jordan. Beliau buka booth di situ. Tapi ya hanya sebatas itu aja. Dan saya pikir harganya masih, bukan saya iklan ya Pak ya, tapi dari segi harga saya ngelihatnya masih Ala lebih berani karena mungkin ngelihatnya oke, ini saya Bismillah mudah-mudahan travel ini gitu ya. Saya nggak usah untung banyak, yang penting dia lancar nih sama saya. Mungkin strategi marketingnya dulu seperti itu. Udah saya sampai di sana, terus ketemu sama beliau, terus besoknya saya masuk Israel.
Iya. Pertanyaan saya kan ketemu. Ya. Mana duluan nih? Tadi kan WA dia duluan nih, Mr. Ala. Ah. WA. Iya betul. Ya, betul. kenapa WA? Kenapa? Bi? Kenapa Pertama, WA? Hah? Cari grup. Oh, cari grup. Oh, jadi Saya cari grup. terbarin brosur Oh. flyer ke grup Oke, di Japri. Ini ibu mau ke ini udah punya operator belum Oh, gitu. tapi sudah pakai ini ya, pakai Iya. TikTok. Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kelihatannya setelah nikah. Hantu kan? Iya. Baik, sahabat Dedi Hamdi luar biasa. Jadi pertemuan yang menarik ini antara seorang pengusaha Mesir dengan mantan artis yang sudah hijrah ya, hijrah dari tahun 2005 5. sudah hijrah dengan dari jilbab dulu terus ke niqab dan sebagainya, dan nikahnya sudah kenalnya sudah niqab ya. Iya. Sudah. Nah, kalau tidak pakai niqab mungkin nggak naksir ya, mungkin ya. Ya. Nah, dulu kan banyak ini yang suka Naksirnya kenapa? Karena hantu. karena ketutup ya. Jadi beda ya, kalau cintanya karena niqab berarti dari sini Masya Allah. dalam gitu ya. Iya. Karena saya juga belum tentu mau kan, saya mau yang terbuka biar wajah kan. Iya. Oh, ini kan luar biasa, hebat lah. Iya. Masya Allah. Timbang. Hei, sahabat Dedi Hamdi, kita sudah dengar tadi bagaimana pengakuan dari yang mendalam dari seorang Soraya Abdullah Balfas, mantan artis Indonesia di angkatan 90-an yang sekarang alhamdulillah sudah hijrah ya. Susah nggak sih hijrah gitu dari dulu ngetop banget di dunia keartisan tiba-tiba langsung ke sini? Berat nggak sih pindahnya gitu? Nggak ada yang sulit, nggak ada yang berat kalau semua karena Allah. Oh gitu ya. Iya. Mungkin teman-teman sahabat Dedi Hamdi juga mau mengikuti jejak ya, mengikuti jejak supaya bisa menutup aurat segala macam. Kan dulu kita tahu sendirilah di Iya, film-filmnya. iya. Tapi 180 derajat Masya Allah. luar biasa itu ya. Ya pertolongan Allah semata-mata, Oh, gitu bukan nggak ada yang sanggup menjalani sesuatu kecuali atas izin Allah. Tapi dari hati sudah ada. Dari hati ya mau banget. Saya Oh, nggak udah mau pernah banget. A priori itu apa ya, kayak bad image sama kalau saya tuh dulu kalau ke luar negeri ngelihat orang Arab atau orang Uzbekistan atau orang Syria yang pakai niqab, saya suka ikut ke dalam toilet. Pas dibuka di toilet itu kan biasalah suka sikat gigi, wudhu kalau kita lagi transit gitu kan. Terus lihat orang Uzbek, orang Arab, kalau dibuka tuh Masya Allah kok cantik. Terus saya tuh berpikir, karena memang mungkin saya agamanya nggak ada ya pengetahuannya, kok bisa ya seorang wanita yang cantik itu nutupin kecantikannya, sedangkan fitrahnya seorang perempuan adalah ingin terlihat cantik dan ingin memperlihatkan kecantikannya. Oke. Benar kan ya, itu Iya, fitrahnya iya, betul. seorang perempuan. Hatta dia nggak punya suami atau punya suami aja, dia masih tetap senang dandan di rumah kayak di apa ya kan. Iya. Dia senang dan dia senang memperlihatkan kecantikannya. Itu fitrahnya. Iya. Itu jadi kok bisa ya orang itu sampai nutup tuh? Itu mark question banget sampai puluhan tahun. Ya karena kan ayah kan cantik juga luar biasa kan, cantik juga Jadi relatif ya, Bi. ya. Oh, bukan kata saya, kata penonton zaman saat itu. Pada saat itu siapa yang nggak kenal Soraya Abdullah ya? Oh gitu ya. Jadi alhamdulillah langsung. Terus ya mungkin ada satu ilmu di mana hijab tuh ada pakai jilbab itu ada perintahnya. Oh seperti ini perintahnya. Terus ketika saya belajar tentang pakai niqab, pakai cadar, ada yang ulama yang mewajibkan dan ada ulama yang menyunahkan. Kenapa disunahkan? Kenapa diwajibkan jatuhnya? Terus saya pelajari, ternyata dalilnya seperti ini untuk yang satu wajib, yang satu sunnah. Ya bismillah aja, nggak tahu Allah udah kasih hidayah ya semuanya. Udah gitu dapatnya orang Mesir lagi yang alim. Ini termasuk dan alim ya? Ibunya Masya Allah pernah jumpa. Iya, ibunya juga alhamdulillah pakai niqab ya. Bapaknya imam masjid yang di sana. Saya pernah datang ke tempat alat, luar biasa. Jadi silsilahnya jelas lah ya. Tidak silsilah ke Fir'aun ya. Iya. Ke Nabi Musa mungkin ya. Nabi Musa ya. Beda kan, ada dari Fir'aun ke Nabi Musa gitu. Bercanda lah, Indonesia kita bercanda. Suka ketawa. Oh gitu. Baik sahabat Dedi Hamdi,
Demikian obrolan-obrolan singkat dengan salah satu mantan artis Indonesia di angkatan tahun 90-an, yaitu Soraya Abdullah Balfas, yang dulunya mungkin kita kenal, yang sekarang menjadi istri dari seorang pengusaha dari Mesir, Ala El Kassas, yang punya perusahaan travel El Kassas di Mesir. Ini ngomong-ngomong, ada travel di Indonesia ya? Ada juga travelnya. Iya. Nama travelnya? Sabah. Oh, jadi travel Sabah di Indonesia ketemu dengan travel El Kassas di Mesir, Betul. bersatu menjadi satu perusahaan bersama gitu ya. Iya. Tinggalnya di mana? Bolak-balik. Oh, bolak-balik. Wah, jangan-jangan kawin lagi ke sana. Iya. Bolak-balik. Iya. Siapa? Harusnya jangan bolak-balik. Di sini Kalau aja. kita juga bolak-balik, Dikunci. Dikunci. Kalau udah takdir, Oh, gitu. kalau udah takdirnya. Tapi saya udah kemarin saya udah gali, kawin di Mesir itu 1 M. Saya tadi cuma minta jadi karena beliau Iya. 1 M. Oh, Jadi saya nggak jadi. ya dapat orang Indonesia Ya, ya. makanya dengan surat Ar-Rahman Wah, sudah itu bisa dia. mendapatkan. Masih ingat loh. Oh iya. Iya, Masya Allah. Ar-Rahman sudah bisa mendapatkan seorang artis. Siapa sih yang nggak mau sama Soraya Abdullah? Kalau Ala lihat zaman dulu. Baik, terima kasih Mbak Aya. Ala El Kassas, saya sudah diterima di kantor El Kassas Jakarta. Mudah-mudahan tambah sukses. Amin. Dan Aqsa juga merupakan cita-cita dari Mbak Soraya, bagaimana mensiarkan Masjid Aqsa ya. Iya. Sudah luar biasa. Mudah-mudahan masyarakat Indonesia yang mau ke Aqsa silakan berhubungan dengan Aya di Sabah Tour atau El Kassas ya. Dari Mesir langsung, atau saya juga boleh juga, yang mana aja. Ini seniornya yang lebih Karena- pakar Karena ini yang- perwakilan saya di Mesir ya. El Iya. Kassas perwakilan Satriani Wisata dan Forum Travel Partner Indonesia, perwakilannya salah satunya adalah Ala El Kassas. Terima kasih Mbak Aya. Sama-sama. Syukron ya Ala. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra muslim yang berbahagia. Saya Miing Bagito, saksikan Kuldi, kuliah bersama Edi Hamdi. Bicara tentang sejarah Islam, yuk tonton di YouTube channel Satriani. Tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.